buat jamaah yang ada di rumah nih, zaman sekarang ini kan lagi viral ya. Pakai salam itu sampai akhirnya yang namanya merusak alam. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Seharusnya kita juga bisa jadi pahlawan untuk lingkungan sekitar kita. Jangan sampai merusak akhirnya gara-gara banyak pohon pisang yang dipukulin. Saya bisa-bisa nggak makan pisang. Padahal saya suka banget pisang Ustadz Maulana. Ya. Apalagi digoreng. Waduh enak banget maaf, ya. bukan hanya Anda yang suka, saya. Tahu nggak kemarin saya dari Makassar ke Iya, Jakarta. kenapa, Ustadz? Yang dibahas itu ternyata isinya pisang. Oh ya Allah, kenapa gak bagi-bagi saya? Iya tapi gini ya, pokoknya segala sesuatu itu boleh-boleh aja. Asal jangan buat untuk menzolimi sesuatu. Atau itu orang, atau itu ciptaannya Allah yang lainnya. Hari ini kita bahas, ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Dan jangan mencontoh hal-hal yang kurang baik. Tema kita pagi hari ini adalah salam itu damai. Bukan untuk zolim. Nah Masya Allah. Nah sekarang saya mau kasih lihat dulu ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ada sebuah tayangan viral nih. Ya, buat Ustaz Ahmad kan Iya, juga. benar. Buat Ustadz Ahmad kan Saya juga. juga belum tahu soalnya nih. Oh baru tahu juga ya. Iya. Agak kurang update soalnya ya. Iya iya. Tentang anak-anak ya yang merusak pohon pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Salam dari studio Islam itu indah. Jadi subhanallah, siapa yang menunjukkan satu kebaikan lalu orang lain mengerjakannya, maka dia pun mengalir pahala baginya karena dia yang nunjukin kebaikan. Walaupun kebaikan itu kecil dan tidak akan mengurangi pahala daripada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, siapa yang menunjukkan satu keburukan akhirnya menjadi tren diikuti sama orang lain, maka dia pun akan mendapatkan keburukan. Subhanallah. Maka berhati-hatilah teman-teman sekalian, jamaah sekalian membuat tren. Kalau tren itu baik, maka insya Allah kita yang pertama kali membuat tren tersebut, kita yang menunjukkan tren tersebut akan mendapatkan kebaikan pula. Namun sangat berbahaya jikalau ternyata trennya adalah tren yang buruk. Maka subhanallah termasuk diantaranya merusak lingkungan. Ketika merusak lingkungan ini sudah menjadi tren, maka tidak akan ada orang yang suka satupun. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin peperangan, maka salah satu di antara pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan membunuh orang yang lemah, jangan membunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan membakar kebun kurma, jangan menebang pohon yang sedang berbuah. Subhanallah, menjaga lingkungan ala baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika kepemimpinan beliau pun berpesan yang sama. Ketika Zaid bin Sufyan ingin berangkat kepada peperangan, maka meminta izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, saya akan berangkat, apa pesanmu? Maka pesannya pun sama dengan pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak menebang pohon yang sedang berbuah, untuk tidak merusak lingkungan, untuk tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh wanita dan tidak membunuh orang tua. Maka Islam mengajarkan daripada seluruh kebaikan yang diketahui oleh manusia, dan Islam adalah yang pertama kali yang menolak segala keburukan bagi manusia. Maka subhanallah agama kita ini sangat lengkap. Bagaimana baginda Nabi SAW jauh sebelum ada gerakan menanam pohon, Nabi sudah ngingetin itu. Ya, menanam pohon, ketika pohon ini tumbuh lalu ada orang yang mengambil manfaatnya, mengambil buahnya, lalu ternyata bukan hanya manusia yang mengambilnya, ada binatang yang makan di sana, ada binatang yang minum darinya, maka itu adalah bernilai sedekah. Oh subhanallah, siapa yang menanam pohon lalu ada yang mengambil manfaatnya, bahkan hatta orang yang mencuri buahnya, ya, kita nanam pohon nih, pohon duren, tiba-tiba ada yang nyuri buahnya, maka itu pun bernilai sedekah bagi pemiliknya, bagi orang yang menanam pohon tersebut. Maka hebatnya Islam mengatur lingkungan ini, kita diminta untuk menghargai, jangan menghancurkan apa yang ternyata bermanfaat dan bernilai sedekah bagi seseorang. Maka teman-teman sekalian, ketika ada kebaikan, ketika ada sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, ini diperbanyak. Namun ketika sesuatu tersebut kita miris lihatnya, ada video yang tren ternyata tidak bermanfaat bagi manusia, maka ini jangan sampai kita ikuti karena ini adalah tren yang kurang baik bagi kita. Maka subhanallah Nabi SAW mengingatkan, bahkan
Bahkan ketika mau kiamat, kalau sempat menanam pohon, tanam pohon. Ya, karena kita nggak pernah tahu umur dunia ini masih panjang gitu. Bahkan kita prediksi, wah ini kiamat nih, ini bentar lagi kiamat. Tetap kita diminta untuk menanam pohon. Kenapa? Karena ini adalah bermanfaat bagi manusia. Sebaliknya, jangan pernah merusak lingkungan.